kuno yang disebut dengan Ancient Near Eastern Studies, sebagian sejarawan mencoba mengkaitkan kehidupan Nabi Ibrahim dengan periode zaman perunggu tengah. Itu kisarannya tahun 2000 sampai dengan 1800 sebelum Masehi. Itu tahunnya. Nah, maka dengan asumsi ini peristiwa hijrahnya ke Mekah, dari Palestina ke Mekah diperkirakan terjadi dalam rentang tersebut tahun itu. Jadi di antara tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Tahun pastinya sejarawan nggak menemukan. Ya. Nah, kemudian saat tahun itu, karakter wilayah saat itu Mekah pada masa itu diyakini masih berupa lembah tandus tanpa pemukiman tetap. Ya, kalau bahasa kita itu gong lewang liwung, bahasanya dalang itu. Gong lewang liwung, tahu Pak gong lewang liwung? Saya nggak tahu itu, Bapak aja yang tahu ya, gong lewang liwung itu. Nah, narasi religius menyebutkan munculnya sumber air Zam-Zam sebagai titik awal terbentuknya komunitas. Jadi sebelum ditemukan sumur Zam-Zam itu belum ada kehidupan di sana, Pak. Tapi begitu ditemukan air Zam-Zam, akhirnya burung-burung pada berkerumun mencari minum, pedagang-pedagang lewat minta minum, ya istirahat di situ kayak rest area gitu, ya minum, ngasih istirahat onta dan sebagainya. Lama-lama muncullah penduduk di sana. Ini sejarah kapan Nabi Ibrahim hijrah itu. Kemudian Bapak Ibu, sifat ta'abudi Nabi Ibrahim dalam berkorban. Kalau tadi kan dalam berhaji. Sekarang sifat ta'abudi Nabi Ibrahim dalam berkorban seperti apa? Kata Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim telah sangat lama menanti kehadiran seorang putra melalui rintihan doa yang amat panjang kepada Allah agar dikaruniai seorang putra sebagai penerus silsilah tauhid yang akhirnya dikabulkan oleh Allah. Doa itu kan dalam surat As-Saffat ayat 100 kan, Rabbi habli minas solihin. Pendek doanya, Rabbi habli minas solihin. Allah langsung jawab, fabasyarnahu bigulamin halim. Sesekali, kata Ibnu Katsir, sesekali Nabi Ibrahim itu merayu Allah, ya Allah, kalau engkau tidak menganugerahkan keturunan kepada kami, siapa yang meneruskan ajaran tauhidmu ini? Itu diulang-ulang sama Nabi Ibrahim. Sambil baca Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, sesekali merintih, ya Allah, kalau engkau tidak menganugerahkan keturunan kepada kami, siapa yang melanjutkan risalah tauhidmu ini? Lantas Nabi Ibrahim dikasih berita fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Di tafsiran lain disebut bigulamin halim itu anak yang berhati lembut. Nah, kemudian setelah lahir diperintahkan hijrah itu. Nah, setelah hijrah ditinggal Nabi Ibrahim ke Palestina. Setelah usia Nabi Ismail kisaran 7-13 tahun, Allah perintahkan untuk ketemu. Begitu ketemu, surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abatif almatu marusata jiduni insyaallahu minas sabirin. Bisa dibayangkan, lama belum dikaruniai putra. Setelah dikaruniai putra suruh hijrah. Setelah hijrah suruh tinggal. Setelah lama tidak ketemu suruh ketemu. Setelah ketemu nyampaikan. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab,
wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, ini gambaran ta'abudi. Bekalnya cuma takwa. Nabi Ibrahim taat melaksanakan perintah menyembelih putranya, putranya juga siap. Tapi menunggu timing yang tepat, falamma balagha ma'ausa'ya. Timingnya tepat itu. Saya membaca kedalaman makna ayat ini begini, Bapak Ibu. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu nggak usah nyampaikan mimpinya kepada anak. Ya enggak apa-apa toh. Begitu tidur ditikam terus disembelih kan bisa toh. Tapi itu tidak terjadi, Pak. Karena apa? Generasi tauhid ini untuk jadi contoh bahwa orang tua dan anak itu harus terus dialog, terus musyawarah. Ini yang harus dicontoh. Tidak bisa orang tua karena merasa ini terus langsung ambil keputusan, pokoknya, balik-balik pokok itu. Tidak bisa begitu. Contoh Nabi Ibrahim ini dialog sama Ismail. Padahal Ismail usianya masih belasan tahun. Nabi Ibrahim sudah ratusan tahun. Sudah 100 tahun menikah dengan Ibu Sarah belum punya putra. Coba jarak 100 tahun lebih dengan 17 tahun. 13 sampai 17 tahun itu. 7 sampai 13 tahun itu. Kan jauh. Tapi diajak dialog, Pak. Artinya apa? Ya menyiapkan generasi untuk dewasa dalam mensikapi persoalan. Apa kuncinya? Dialog, musyawarah. Nggak bisa sak maunya sendiri. Kata orang Kediri, gak oleh bergudul sakarepe dhewe iku. Tahu bergudul, Pak? Yang bergudul itu ya saenake dhewe iku, nggak boleh itu. Ini pelajaran penting, Pak, ini, Pak. Dialog orang tua dan anak itu. Buka forum untuk selalu komunikasi. Ini buktinya. Akhirnya apa? Sukses dua-duanya, Pak. Sukses dua-duanya. Karena apa? Nggak ngira kalau jawaban Ismail itu, ya abatif alma tu'maru. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah, ayah akan mendapatiku termasuk anak yang sabar. Dan betul terjadi. Inna sikap ta'abudi, haji dan korban dilakukan dengan sikap ta'abudi. Mengapa ta'abudi? Karena bekalnya harus takwa. Nah, saya juga melacak kapan peristiwa penyembelihan Ismail terjadi. Para ulama dan peneliti memberikan kisaran. Usia Ismail sekitar 7 sampai 13 tahun. Ini interpretasi umum dalam literatur tafsir. Ya. Nah, peristiwa ini terjadi beberapa tahun setelah hijrah ke Mekah. Nah, oleh karena itu estimasi kronologisnya begini, jika dikombinasikan hijrah ke Mekah kisaran kurang lebih 1900 sampai 2000 sebelum Masehi, ini perkiraan, Ismail saat peristiwa itu kurang lebih 7 sampai 13 tahun, maka estimasi peristiwa penyembelihan sekitar tahun 1890 sampai 1870 sebelum Masehi. Tinggal ngitung aja dari sebelum Masehi sampai sesudah Masehi itu. Tinggal ngitung aja. Nanti kalkulator di rumah dibuka sambil ya ngitung-ngitung lah gitu, Pak, itu ya. Sambil ngitung-ngitung. Nah, ini estimasi kronologisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji dan korban dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, ayah dan anak. Itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi, wa tarakna alai fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengabadikan nama Ibrahim